Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi afad alaina ma'ani al-barakah. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala khairil ahibbah habibina wa syafi'ina maulana Muhammad من دلنا على كيفية الاكتساب بمظاهر المحبة وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي القربى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Para alim ulama, tokoh masyarakat sesepuh bini sepuh, seluruh para jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan melalui pembacaan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala memberikan kepada kita pintu-pintu barakah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang barakah, ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Kita berupaya sekuat tenaga dalam setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berupaya untuk mencari suatu barakah, berkah umur kita, amin. Berkah dunia kita, amin. Berkah keturunan kita, amin. Berkah ilmu kita, amin. Berkah waktu kita, amin. Berkah setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dalam suatu hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tala'at 'alayya asy-syamsu fi dzalikal yawm wa lam azdad fihi 'ilman yuqarribuni ila Allah falam yubarak li fi dzalikal yawm." Jikalau ada matahari muncul di hari itu, jikalau ada matahari muncul di hari itu, lalu aku tidak bisa menambahi ilmu, maka ketahuilah hari itu bagiku tidak ada barakah. Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari berlalu, satu hari berlalu dalam kehidupanku, kok ternyata di hari itu tidak ada masukan ilmu bagi diriku, maka ilmu hari itu bagiku kurang barokahnya. Kita cari, kita kondisikan sekuat tenaga masalah barokah lagi. Wabil khusus terkait tentang urusan umur, tidak sekali, bukan dua kali, beberapa kali, bahkan tidak hanya di majelis alia. Setiap majelis itu pasti diingatkan oleh para mubaligh bahwa rata-rata umurnya umat ini antara 60 sampai
pinten? Masih ngomong 700. Antara 60 sampai 70. Monggo jenengan bayangkan. Kita renungi. Singkat banget. Singkat banget. Sangatlah sedikit sekali kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Tapi kalau kita mendapatkan barokah umur, mendapatkan apa? Sedikit tapi kelihatan kathah. Sedikit tapi kelihatan apa? Banyak. Itu kalau barokah. Jadi intinya kita mboten fokus masalah berapa tahun ya aku hidup di dunia, panjangkah aku umurku. Ya, itu penting. Tapi walaupun jenengan pikirake model nopo mawon, tapi kalau sudah ajal tiba, berangkat nopo mboten? Berangkat jenengan celoke dokter model spesialis model nopo mawon mboten saged dokter memending ajal. Mboten wonten, Pak. Pabrik nyetak pil memperpanjang umur, betul tidak ada, dan tidak mungkin. Wala dongone kiai, wala boten saged. Kullu nafsin dha'iqatul, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang kita pikirkan detik ini dan sampai hari-hari yang akan datang, bagaimana umur kita niki barokah. Itu yang perlu untuk kita pikirkan. Dan keberkahan ini para rawuh tidak mungkin akan mudah didapatkan kecuali bagi orang-orang yang tahu bagaimana cari yang namanya barokah. Perlu tutuake. Tengene hadis niku Pak, ono fadilah tentang mangan talaman, napa? Mangan apa? Talaman. Tanpa merendahkan makan selain talaman. Yang penting wonten daharane. Ta'amul itsnain kafis salasah. Makanan itu kalau dimakan 2 orang, jenengan leboni wong siji maneh cukup. Subhanallah. Ta'amul itsnaini kafis salasah. Makanan itu kalau dimakan 2 orang, nggih. Jenengan lebokke setunggal malih, gelem. Niku cukup, Pak. Jangan praktekake mawon. Wa ta'amus salasah kafil arba'ah. Makanan kalau dimakan 3 orang, jenengan masukkan 1 lagi, 4 cukup. Kafi. Kok sakit cukup? Karena di dalamnya ada barokah. Tapi tanpa merendahkan lho nggih, sing pakai piringan lho nggih. Sing penting wonten daharane. Niki kula pengin menggambarkan ta'amul itsnaini kafis salasah wa ta'amus salasah kafil arba'ah. Ini di bidang zahir saja sudah kelihatan. Kalau kita mau lebih dalam lagi, kita masuki program-program amaliyah yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu amaliyah? Di mana dengan amaliyah ini umur kita berkah, umur kita manfaat. Seakan-akan kita punya sekian ratus bahkan sekian ribu umur. Bagaimana caranya? Ikutilah apa yang telah dikerjakan dan diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Khattab itu adalah khalifah kedua yang mana di dalam kekuasaan beliau saat itu menjadi khalifah itu sebutannya Sanatul Futuhat. Jadi tahun di mana Islam itu tersebar ke penjuru alam. Di zaman khalifah sinten Umar bin Khattab. Padahal beliau itu duduk standby di kota Madinah.
tapi beliau punya sistem dan cara bagaimana menggunakan akalnya untuk menyebarkan Islam, bagaimana menggunakan kekuatannya, bagaimana menggunakan hartanya, bagaimana menggunakan umurnya. Sampai malaikat Jibril itu sempat bertanya, maaf, Rasulullah sempat bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, dullani, tunjukkan kepada aku ala sawabi Umar bin Khattab, tunjukkan kepada aku berapa pahala dan ganjaran sahabatku Umar bin Khattab. Umurnya 63 tahun. 63 tahun. Berarti belum sampai 70 tahun. 63 tahun. Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, "Lau kanatil biharu amdada wal asjaru aqlama wal awraqu qirtasa lama wasi'at fi kitabati thawabi Umar." Jikalau lautan ini ya Rasulullah berubah menjadi tinta dan pepohonan itu berubah menjadi pulpen, daun-daunan berubah menjadi kertas, enggak cukup digunakan nulis ganjaran sahabat Umar. Boten cekap, jenengan fahami makna boten cekap. Dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa umurnya sahabat Umar bin Khattab niki barokah. 63 tahun. Otomatis yang dinilai bukan sekedar sholat, bukan. Walaupun tetap dinilai pula puasanya, Qur'annya, ya, tapi ada sisi hal lain yang menjadi penglipatan ganda umurnya sahabat Umar bin Khattab karena ada amal tertentu. Apa itu? Dakwah menuju ke jalan Allah. Kenapa niku dakwah? Ajak orang untuk menuju kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dakwah menuju kebaikan itu banyak sistem dan cara-caranya dengan sesuai kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dakwanya model kaya sing ngomong ngoceh mawon. Napa? Ngoceh. Bagiannya cuma mik mawon. Atau ada yang dakwahnya mboten berbicara kata sekolah, napa? Share. Kados ngeten iki, share. Ada yang dakwahnya melalui napa? Pikiran. Bagaimana ya aku bisa membuat musola ini tambah makmur? Pikiran toh. Dia tidak berbicara, dia tidak nge-share, cuma dari ide-ide yang ada disampaikan kepada tair. Termasuk bisa enggak ya tabligh akbar mencapai 10.000? Tuh, buat tertawa. Sakit Ustaz, cuma paniatin gede nih, 10.000 ning di mangkene. Niku Nabi pun dakwah. Ada yang dakwah dengan harta. Modalnya cuma ngapa? Transfer. Niku sedanten masuk kategori an-nafa' li ibadillah, memberikan manfaat kepada hambanya Allah. Al-khalqu kulluhum ayalullah fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Hambanya Allah, makhluknya Allah diibaratkan seperti, maaf, keluarga Allah, kerabatnya Allah. Maksudnya apa? Karena Allah Ta'ala yang memberikan makanan, minuman, rezeki. Dan di antara semua makhluk dari kalangan hamba Allah, ada yang paling dicintai oleh Allah.
Siapa itu? Anfa'uhum li'iyalih. Orang yang punya uang tapi uangnya manfaat. Orang yang punya akal tapi akalnya manfaat. Orang punya kesehatan tapi kesehatannya manfaat. Orang punya umur tapi umurnya manfaat. Ini makna anfa'uhum li'iyallah. Orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada hamba-hambanya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh sebab itu para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sisa umur kita monggo sareng-sareng kita hibahkan datang Allah. Gusti, kula hadiahkan umur kula datang panjenengan, jenengan paringono pitulung kersane umur kula kalih kersane umur kula niki menjadi umur ingkang barokah. Kalau kita sudah semacam itu, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan demi pertolongan untuk kita semuanya. Kalau kita tulus niat kita dan ikhlas dalam niat kita, akan dikasih oleh Allah Ta'ala pintu-pintu barokah. Gak tahu, mungkin bisa dari harta, mungkin bisa dari umur, mungkin bisa dari keturunan, mungkin bisa dari istri kita atau suami, ibu-ibu, atau apapun saja kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ra'aitu rajulan, kata Rasulullah, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati ala syajaratin qata'aha an dhahri tariq kanat tu'dhil muslimin. Aku pernah melihat di dalam surga ada orang masuk, penyebabnya karena dia menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan, karena takut menyakiti orang yang berjalan. Duri kok mboten salate, kok mboten puasane, kok mboten Qur'ane, kok mboten dikiri, walaupun itu semuanya jenis nopo amal. Tapi semuanya itu tadi yang saya sebutkan itu amal manfaat untuk diri kita. Gina benggih. Jenengan salat pahalane jenengan pek dhewe. Jenengan puasa nggih jenengan pahalane jenengan ambil sendiri. Tapi kalau duri ketika di tengah jalan nggih, ini bisa menyakiti orang. Bisa membuat orang apa? Celaka. Akhirnya disingkirkan oleh orang tersebut, dijauhkan di tengah jalan sehingga hanya duri. Kalau orang yang mari hanya duri dan hanya sejenak waktu mengambil duri menjadikan asbab turunnya rahmat sehingga orang tersebut meninggal dunia husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau waktu barokah. Ini kalau tenaga nopo barokah. Ini kalau amalan sing barokah. Satu duri bisa menyebabkan kaki niki nopo luka. Monggo jenengan naikkan kembali. Dan jenengan seandainya melalui majelis-majelis taklim ngeten niki jenengan keluar nggadai kerentek, yuk bagaimana menyelamatkan duri yang bisa menusuk hati. Bisa ya, duri yang bisa menusuk apa? Hati. Luwih lara dia yang sikil. Luwih lara hati. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa menyingkirkan duri-duri di tengah jalan sehingga orang mudah masuk ke masjid, masuk ke musola, derek majelis taklim, akhirnya hilang yang menghambat dirinya dari sifat malesnya ibadah, sifat malesnya taat, sifat malesnya untuk ibadah dihilangkan. Kenapa? Karena datangnya rahmat yang datang dari Allah melalui perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Mudah-mudahan kita digolongkan, amin ya rabbal alamin. Kita kembali. Dari sinilah pintu kunci di mana sahabat Umar dengan umur 63 tahun, tapi kados mengatakan gambarannya. Lalu Rasul tanya, wahai Jibril, ini pahalanya Umar bin Khattab khalifah yang kedua. Bagaimana pahalanya Umar bin Khattab? Abu Bakar Siddiq. Dijawab, Umar bin Khattab asetnya Abu Bakar. Umar bin Khattab asetnya Abu. Faham mana aset? Nah, situ tulang tanah faham nih. Faham mana aset? Tabungan, celengan. Jadi Umar bin Khattab semua pahalanya yang tadi kita sebutkan itu karena musababnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arba. Jangan bayangkan bagaimana ganjaran Kanjeng Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo, mumpung masih ada umur yang pegang HP, yuk kita jadikan HP untuk lahan meraih barokah. Yang punya harta, jadikan harta untuk meraih lahan barokah, dan seterusnya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada namanya Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas. Muhammad bin Ja'far Al-Attas. Di daerah Hadramaut. Itu sosok Habib yang sering ketemu Nabi dalam kondisi melek, betul tidur. Mimman ijtama'a bin Nabi yaqadha. Termasuk jenis ulama sing sering-sering kepanggih kali Kanjeng Nabi jasadan. Napa jasadan itu? Jenglek. Betul dalam kondisi mimpi. Napa nih? Antar fisik, tatap muka, bermuajah, yaqadatan, dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi tidur. Lalu Habib Muhammad ini bin Ja'far matur, ya Rasulullah, saya pengen ilmu yang berkah. Kalau bahasa kitab yang saya baca namanya ilmul futuh. Terus ilmu datangnya dari langsung Allah. Kalau kita kan selama ini kan datangnya dari kiai, dari ustaz. Ini ada ilmu datangnya dari Allah. Namanya ilmul futuh. Kata Rasulullah, ambil dari cucuku di Hadramaut namanya Ahmad bin Umar bin Smith. Sinten ini? Ahmad bin Umar bin Smith, daerah Shibam. Ini Habib diarahkan oleh Kanjeng Nabi, sudah saya terima, cuma saya hawalah itu saya pindahkan atau saya geser, saya alihkan kepada cucuku namanya Ahmad bin Umar bin Smith. Jadi ada dari kalangan habaib marganya bin Smith. Sana datang Imam Ahmad bin Umar bin Smith niki orang yang sukses dalam berdakwah. Seluruh desa niku rata-rata pandai ilmu fikih. Bukan hanya ulamanya, bukan hanya santrinya, orang-orang kampung, orang-orang awam niku pandai-pandai. Dari mana? Karena dari sering-seringnya dakwahnya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Sehingga makalah atau peribahasa di kota-kota Hadramaut niku, kalau kamu masuk masjid ono wong sangka Sibam, kuwi dadi makmum, aja dadi imam. Kalah saingan. Napa? Kalah saingan. Kalau seandainya kamu di masjid atau di musola, ternyata di dalamnya ada orang dari Sibam. Sibam itu daerah Hadramaut. Wes kamu jadilah makmum. Kenapa? Karena pasti orang
tersebut itu tahu masalah-masalah yang ada kaitannya tentang imam. Dari mana ini semuanya? Karena keberkahan daripada dakwahnya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Akhirnya datang Habib Muhammad bin Ja'far niki datang menuju ke Hadramaut ziarah tenggene Shibam dalamnya Habib Ahmad matur, wahai Habib Ahmad, saya sering-sering ketemu kali Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah Ta'ala, dianugerahi oleh Allah berkahnya istiqamah majlis ta'lim dan berkahnya salawat kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Lalu saya minta Habib kepada Rasulullah akan dikasih ilmu futuh. Terus kata Habib, terus gimana? Lalu dipindahkan begini jenengan. Apa? Dipindahkan itu, digeser, dialihkan kepada panjenengan. Kata Habib, benar, tapi dengan satu syarat, kalau kamu ingin ilmu futuh, ilmu yang datang dari Allah secara langsung, gunakan lisanmu, tanganmu, hartamu untuk membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alias berdakwah menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada amalan yang paling membahagiakan Rasulullah melebihi daripada ngajak-ngajak hambanya untuk mengenal Allah dan untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita. Ya Allah, berkailah dunia kami, berkailah umur kami, berkailah anak kami, berkailah waktu kami, berkailah ilmu kami, berkailah amal kami, berkailah sesaat kami, berkailah dunia kami, barzah kami, dan akhirat kami, dan jadikanlah yang hadir ini ya Allah termasuk orang-orang yang akan Engkau berikan syafaat kelak nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digolongkan termasuk orang yang umurnya panjang serta berkah, dikasih limpahan nikmat sehat wal afiat zahir dan batin, dan kelak nanti bisa berkumpul bersama-sama di pintu syurga bersama Rasulullah dan masuk ke dalam syurga dengan tingkatan yang tinggi yaitu Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.